Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kita akan berbicara sedikit tentang topik luka bakar. Siapa sih yang tidak pernah mengalami luka bakar, ya kan? Misalnya kita yang lagi berjalan di parkiran nih, tidak sengaja betisnya mungkin kena knalpot yang panas, yang baru mati mesinnya, jadi sangat panas, langsung melepuh, timbul lepuhan, ada isi cairan, itu luka bakar. Atau mungkin saat kita masak, seperti di gambar ini, saking takutnya orang sama cipratan minyak sampai harus pakai pelindung ya. Bagi ibu-ibu, mungkin kita yang suka masak pasti pernah kena luka bakar karena minyak. Terkadang karena sakitnya harus dioleskan sesuatu ya, kadang diberi odol, harus dikasih air dingin dan lain. Nah, mungkin saja itu tata laksana yang tepat, tapi bisa saja tidak. Kita akan lihat nanti. Kemudian apalagi mungkin yang kita sehari-hari ya, bagi kita yang suka berjemur misalnya. Nah, ini termasuk luka bakar. Kemerahan di punggung, mungkin saat kita liburan ya, bagi yang suka liburan ke pantai, dari pagi sampai sore berjemur, bermain di pantai, tidak terasa pulang-pulang, kulit sudah merah. Lalu lama-kelamaan perih. Lalu nanti akhir-akhirnya kan timbul kulit yang bersisik, kemudian mungkin jadi menghitam. Ini semua karena efek dari luka bakar. Dan itu yang akan kita coba karena semua dari kita pasti pernah mengalaminya. Penyebabnya bermacam-macam sebenarnya. Tapi kita bagi ke dalam 4 penyebab utama. Yang pertama yaitu karena panas. Nah, ini yang tadi yang ibu, kita misalnya masak kena api misalnya, atau tidak sengaja terkena benda-benda panas, itu terhitung penyebab yang dari panas. Kemudian bisa juga karena listrik. Nah, ini kadang juga agak bahaya ya, kalau luka bakar karena sengatan listrik cukup berbahaya. Mungkin banyak kita mendengar berita, melihat di media sosial ada yang meninggal karena luka bakar listrik. Entah itu tersambar petir misalnya, atau memegang colokan, dan lain sebagainya. Listrik bisa menyebabkan luka bakar. Kemudian radiasi. Radiasi ini apa sih? Salah satunya sebenarnya matahari. Kita terkena sinar UV, itu adalah radiasi sebenarnya. Luka bakar yang diakibatkan oleh radiasi sinar matahari. Atau radiasi lain ya mungkin kita ini ya, bahan-bahan yang radioaktif bisa juga menyebabkan radiasi. Cuman mungkin kita jarang terpapar itu. Paling sering ya tadi, sinar UV dari matahari. Dan yang keempat yaitu kimia. Nah, ini kita bisa juga terkena cairan-cairan korosif. Bisa menyebabkan luka bakar. Dan banyak terjadi ya mungkin di laboratorium misalnya. Orang-orang yang banyak bekerja dengan bahan-bahan kimia mudah terpapar dengan luka bakar. Saya ingin berbagi sedikit tentang derajat-derajat luka bakar ini, supaya paling tidak kita tahu kita ini sekarang luka bakar derajat berapa sih? Karena luka bakar derajat tertentu itu membutuhkan tata laksana yang lebih dalam,
lebih detail, khususnya dari dokter-dokter tata laksananya. Nah, ini gambarnya. Jadi luka bakar itu ada 3 derajat. 3 derajat luka bakar. Derajat 1, 2, dan yang ketiga. Nah, kalau luka bakar derajat yang pertama itu yang paling ringan. Baru terkena di lapisan namanya lapisan dermis. Lapisan atas baru kena terbakarnya. Belum turun ke bawah. Apa sih salah satu contohnya luka bakar derajat 1 ini? Yaitu tidak lain tidak bukan yang tadi, orang yang suka berjemur ya. Luka bakar karena misalnya berjemur terus kemerahan sekali. Nah, itu baru kena bagian atas. Kemudian bisa juga karena cipratan. Contoh cipratan minyak ya, cipratan minyak yang sedikit, yang belum menembus ke dalam, itu juga termasuk luka bakar derajat 1. Jadi ini yang ringan, dan kita bisa tangani itu di rumah. Nanti saya akan bagikan caranya. Kemudian yang selanjutnya luka bakar derajat 2. Nah, derajat 2 ini pada dasarnya sih sebenarnya biasanya belum terlalu berat juga. Nah, dia ada timbul lepuh biasanya. Salah satu contohnya ya. Dia mengenai bagian epidermis. Dan ini sering juga terjadi tadi. Contoh kena cipratan-cipratan ya. Itu bisa timbul lepuh kan. Nah, itu sudah masuk derajat 2. Derajat 2 sendiri sebagian perlu ditangani di rumah sakit, sebagian sebenarnya tidak perlu. Bisa di rumah. Nanti kita akan lihat. Dan kalau saudara melihat di gambar yang ini, nah terlihat ya, posisi luka bakarnya di lapisan mana berbeda dengan yang tadi yang masih di atas. Ini yang derajat 1. Nah ini derajat 2, udah mulai timbul. Bahasa Inggrisnya blister atau bula dalam bahasa Indonesia. Timbul cairan. Kemudian kalau sudah masuk derajat 3, nah ini sudah mulai mengenai jaringan yang di bawah kulit, otot ataupun tulang, itu sudah terkena. Dan ini pasti harus ditangani di rumah sakit. Kalau kita lihat luka bakarnya, ya ini mungkin saya tidak tunjukkan gambar-gambar yang ini ya, yang langsung real, karena ini ilustrasi aja. Karena memang luka bakar derajat 3 tampangnya itu sangat dalam tanda kutip kotor ya. Lukanya kotor memang. Dan ini berbahaya. Apalagi kalau luas luka bakarnya. Bisa mengakibatkan kematian. Jadi dia kena sampai tulang, kena sampai otot. Kebanyakan ini orang terkena luka bakar ini karena durasinya yang agak lama. Dibandingkan, contoh kita kena cipratan, hanya sebentar, sesaat, hilang. Beda cerita dengan orang yang benar-benar terbakar. Misalnya, rumahnya terbakar dan dia terjebak. Otomatis durasi dia terkena paparan panas sangat lama. Menyebabkan lapisan kulit semakin lama, semakin terikis. Sampailah ke tulang dan otot. Itulah derajat 3. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.